Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Lego. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya masih berada di kampung halaman saya, tepatnya di Kampung Puspasari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Hidup, hidup, pokoknya makjir. Hayang gerap Persib deui aing teh supporter terbelat kalah heula sakedapnya. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang anis merah karena di sini ada pertanyaan dari Kang Muhtar, Mbah, katanya teh begini. Nong, bagaimana cara penjemuran supaya AM kita atau anis merah kita itu tidak terkena katarak? Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Karena ini akan membantu buat para pemula supaya para pemula mengetahui bagaimana cara penjemuran yang bagus dan juga cara penjemuran yang memang itu tepat dan akurat untuk anis merah ya, supaya dia itu juga tidak macet bunyi, supaya dia juga tidak ngeciar dan cuman rata kasar. Oke, jadi ini pertanyaan sangat bagus sekali. Kenapa dulu, penyebab dulu, nanti ke solusi. Ya, kalau saya biasanya menerangkannya seperti itu. Dan satu hal lagi katanya teh Nong, kalau jadi konten kreator itu yang cerdas dong. Apa? Kenapa emangnya? Emangnya saya belagu bodoh? Harus memakai bahasa Indonesia katanya teh, karena yang nonton itu bukan cuma orang Sunda. Oke, terima kasih atas saran dan masukannya. Ya kan saya kan suka lupa, soalnya saya kan otak ngowek di Sunda, bawaan saya di Sunda, ya hardolin saya di Sunda, dahar modal dan ulin, ya seperti itu. Oke, kembali ke tema. Apa sih penyebab anis merah kita itu bisa katarak? Yang pertama itu pola penjemuran yang salah. Jadi si kornea atau si lensa mata si anis itu, si kornea itu langsung bertemu dengan cahaya matahari yang sangat terang benderang sekali. Ini sebenarnya pertanyaan bagus sekali karena di sini banyak sekali anis merah yang kena katarak, kena senot, itu banyak sekali diunggas. Ini pola penjemuran bukan cuma untuk anis merah tapi untuk semua burung yang memang suka dijemur dalam tahapan ini, dalam artian burung itu sehat walafiat atau jaguar ringkas kalau bahasa Sundanya itu ya, sehat walafiat aja ya. Cara penjemurannya dan juga yang kedua ya, yang penyebab burung anis kita itu katarak itu biasanya kita taruh di tempat itu tuh nih. Nah, itu kan ada lampu. Nah, ditaruhnya itu di dekat lampu. Itu juga bisa menjadi faktor utama burung anis merah kita itu terkena katarak. Karena ditaruh di pinggir lampu yang terang benderang yang 100 watt itu loh. Ya, terus terang ya. Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Jadi harus terus terang begitu, tapi jelek untuk burung. Baik itu burung anis, baik itu burung murai, baik itu burung cendet. Pokoknya semua burung itu kalau terlalu didekatkan dengan cahaya sinar lampu, itu burung akan cepat mengalami katarak. Oke, treatment kita mulai aja dari pagi, dikarenakan ini bukan cuma kita mau ngurus burung yang katarak saja, tapi juga harus si burung itu meskipun sehat tidak katarak, tapi kalau tidak mau buka paruh, tidak mau bunyi, itu juga jelek. Untuk apa kita hanya melihat tongkrongannya saja tanpa kita bisa mendengar kicauannya? Itu biasanya yang sering pemula jadi kerepotan, kewalahan. Kalau kita ikut-ikutan settingan, kalau kita ikut-ikutan pola rawatan, itu biasanya akan ada liuran. Kata si konten kreator ini merawat anis itu begitu, kata si ini merawat anis itu begini, kata si Nong, apalagi si Nong banyaknya curhat. Sudah saya mah keturunan Mamah Dede. Oke, treatment kita mulai saja dari pagi. Pagi-pagi kita bawa anis merah kita itu. Anis merah, kita harus tahu karakter anis merah itu bagaimana. Anis merah itu termasuk burung dengan karakter yang suka sekali dengan kebersihan, baik itu kebersihan kandang maupun kebersihan pakan. Allahu Akbar, kunaon atos mau tekan jangkrik. Nah, itu yang biasanya saya wanti-wantikan kepada para pemula. Jadi kebersihan kandang, kebersihan pakan itu akan membuat dia itu di dalam gacaran itu akan membuat dia itu banyak yang macet bunyi, dikarenakan pemula kurang paham
ke dalam hal tersebut. Jadi treatment kita mulai dari pagi. Untuk anis merah bagusnya untuk burung anis merah yang macet terbunyi, susah buka paruh, itu jam 4 pagi kita embunkan. Perbedaannya dengan burung-burung yang jag-jag, yang sehat, itu jam 5 juga boleh. Tapi untuk burung gantangan, burung yang naik di tiang besi, itu macet bunyi, itu jam 4 subuh kita embunkan. Karena apa? Hawa dingin itu mampu untuk menstabilkan hormon. Karena burung itu harus birahi. Birahi itu mencangkup beberapa hal. Ada birahi terhadap pasangan, ada birahi terhadap dunungan atau yang punya. Ada itu tahapan-tahapan birahi. Nah, biasanya yang enak ngotot itu pas birahi terhadap pasangan. Jadi dia itu gacornya dengan emosi dan juga ngerol biasanya. Nah, jadi jam 4 kita embunkan si burung murai itu. Burung murai itu kalian ingat karena burung murai, maaf ya. Si burung anis kita embunkan dari jam 4 sampai ke jam 6 kita bawa ke rumah. Setelah jam 6 dibawa ke rumah, kita kita kasih pakan. Kemarin ada teh nong, saya kasih pakan 5 jangkrik, 5 pagi 5 sore, dia itu malah ngahunter debunyi. Kalau saya untuk pemberian pakan jangkrik untuk burung anis merah itu 5 pagi, sedangkan sorenya tak kasih cacing tanah. Nah, seperti itu abangku. Jadi saya tidak dijor jangkrik terus. Jangkrik itu bagus untuk tenaga atau untuk powernya. Sedangkan cacing tanah bagus untuk burung anis merah itu kan tidak terlalu kuat dijemur. Jadi dia itu mampu untuk menstabilkan suhunya. Jadi kita itu harus pandai-pandai supaya dia itu tidak terlalu panas. Jadi kita itu harus pandai-pandai menstabilkan suhunya supaya tidak terlalu panas. Makanya untuk anis merah selalu dikasih buah-buahan, selalu dikasih kroto. Itu bagus. Karena apa? Burung anis merah itu termasuk ke dalam burung yang karakter tipe panas karena tidak kuat jemur. Kembali ke extra fooding. Jadi jangkriknya itu 5 pagi, sedangkan untuk sore cacing tanah saya kasih 2. Cacing tanah bagus untuk sistem kekebalan tubuhnya, bagus juga untuk keglowingan tubuhnya, keglowingan bulunya. Ya seperti itu. Sok diukna tadi nanu ngahalangan cahaya matahari. Itu ya untuk. Kemudian setelah itu bagaimana dengan cara pemandian, Nong? Cara pemandian biasanya saya itu memandikan untuk burung-burung yang stabil ya. Saya itu mandinya itu 1 minggu 2 kali saja, meskipun dia itu tipe panas tetap saja paling saya mandinya itu satu minggu 2 kali karena takut suhunya turun. Tapi kalau yang sudah terbiasa, ini jangan termakan konten kreator yang sudah terbiasa memandikan setiap hari di sore hari, lakukan hal tersebut karena kalau burung udah gacor moncer berarti itu sudah ketemu settingannya. Tapi kalau untuk yang belum ketemu settingannya, biasanya saya itu memandikan cukup 1 minggu 2 kali saja. Supaya dia itu gacor mau teler. Dari gacor ke teler itu biasanya ada step lagi. Tidak seperti burung murai, dari gacor itu sudah bagus. Ini ada telernya. Kalau burung murai ada fighternya, ada petarungnya. Ini ada 10 gelombang kanan, wuri papagan picung, wuri kucubung, ada itunya. Kalau di burung anis merah. Nah, setelah dimandikan, kita angin-anginkan dulu burungnya. Supaya apa, Nong? Supaya bulunya itu tidak nyerit, tidak keriting. Nah, itu. Karena kalau bulunya itu keriting, itu kurang enak dipandang. Iya, sing percaya sama saya. Jadi, kalau bahasa Sundanya itu goreng kedelehnya, seperti itu. Karena ada bulu-bulu tertentu yang bagus keriting dan bulu-bulu tertentu yang bagusnya itu diri bending alias lurus. Oke, kembali ke tema. Sekeluar. Nah, setelah bulunya agak kering, kita sekarang main di penjemuran. Penjemuran itu yang bagusnya ini yang harus kalian ketahui. Jamnya. Jam yang bagus untuk penjemuran itu di jam 7, jam 8, jam 9 karena sinar matahari belum begitu terang benderang. Jadi tidak begitu merusak ke dalam korneanya. Tidak terlalu begitu merusak ke retina matanya. Nah, itu. Jadi kita itu harus tahu jam-jam tertentunya. Nong, perasaan burung saya di jamur jam 12, jam 11, oke tidak katarak. Sekarang udah 10 tahun umurnya. Karakter burung itu berbeda-beda, Akang. Jangan memaksakan kehendak Akang. Jangan burung ikut ke settingan kita, tapi kita yang harus tahu maunya burung kita itu larinya kemana. Itu.
Kan di sini yang mau di itunya supaya tidak katarak ya. Jam 7, jam 8, jam 9 itu yang biasanya saya lakukan, yang saya gunakan untuk menjemur burung, baik burung anis, burung apa namanya teh, burung iya teh, burung murai, burung cendet, itu jam-jam segitu juga mampu untuk menaikkan emosi. Karena kalau burung sudah ada birahi tapi tidak ada emosinya, itu jelek burungnya itu. Seperti halnya kita menyanyi tanpa dijiwai, itu kosong. Simpul saya Kak Ayu. Biar nanti teh begini burung kita 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri, kita teler atau kaki kieu nih jika nusa kalar begitu ya. Nah, setelah melakukan penjemuran dilakukan berapa menit, Nong? Penjemuran cukup 15 menit saja atau 20 menit saja. Terkecuali kalau burungnya itu macet bunyi, susah untuk bunyi, itu ada lagi pengadaptasian. Kalau untuk burung yang pure ini supaya tidak katarak, itu paling saya menjemurnya itu 15 menit saja. Ya, seperti itu. Setelah itu kita bawa aja, kita angin-anginkan ke depan teras. Ini juga menjadi penyebab burung anis cepat katarak. Apa? Setelah kita jemur tanpa babi bu tatitu cacicu ruk krodong. Nah, itu penyumbang terbesar juga. Karena apa? Setelah dia itu kontak langsung dengan matahari, ya. Setelah si burung anis kita itu kontak langsung dengan matahari, dia itu langsung kita krodong. Dari cahaya yang terang benderang, kalau bahasa Sundanya itu masih ranyai, ada merah kuning hijauan ya kalau kita udah terkena panas. Terus kita masuk ke rumah, itu burung langsung diruk sama kerodong. Waduh, itu insya Allah itu mempercepat proses katarak. Makanya ada proses pengangin-anginan. Nah, itu proses pengangin-anginan itu supaya apa? Supaya dari terang benderang ke kegelapan itu ada jeda. Nah, itu mencegah supaya dia itu tidak cepat katarak. Sama di burung murai juga seperti itu, di burung cendet juga sama seperti itu, di burung pleci juga sama seperti itu. Makanya saya mah sebelum mengurus burung, saya itu tanya-tanya dulu, saya mau ngurus burung ini begini katanya, garis besarnya hampir sama sebenarnya mah. Kalau untuk menemukan titik birahinya, untuk menemukan titik emosinya, untuk menaikkan mentalnya, sama. Semua burung yang suka digantangkan harus mempunyai mental. Cuma ada perbedaan dalam menerapkan bahasa saja. Ya, seperti itu. Kalau di murai itu fighter, kalau di anis itu teler. Itu sama sebenarnya. Cuma perbedaan bahasa saja. Sama di anis ada juga yang over birahi, ada yang benanino, sama sebenarnya. Dan cara penanganannya juga tidak jauh berbeda sebenarnya. Oke, kembali lagi ke tema. Setelah kita angin-anginkan di luar rumah, nah kita taruh aja di depan rumah. Tapi jangan ditetepin di depan rumah seumur-umur. Karena kalau ditetepin seperti itu, Kang, maaf kalau saya itu suka ngaler ngidul ya, tapi silakan ambil yang bermanfaatnya saja. Jangan ditetepin di dekat pohon mangga seumur-umur, itu anis hanya ditaruh di dekat pohon mangga. Nanti itu anis hanya akan mau gacor di dekat pohon mangga. Sedangkan kalau kita dibawa ke dekat cubluk itu burung akan macet bunyi lagi, akan ngahunted lagi. Karena apa? Karena dia tidak terbiasa. Makanya saya itu ya, mengenal atau bahasa Indonesianya teh, memberitahukan ya. Maaf, bahasa saya baku. Memberitahukan kepada teman-teman kalau burung itu harus mau gacor di semua tempat, mau di tempat ramai, mau di tempat hening, mau di tempat yang banyak orang, mau di tempat sang mantan, oke, harus gacor. Kita bawa ke kandang embek, terus aja itu si burung tadi di gantungnya itu di dekat kandang embek, sampaikan dia gacor teler di kandang embek. Pas kita bawa ke depan rumah, itu burung akan ada macet bunyi lagi. Karena apa? Karena proses pengadaptasian. Makanya kalau saya bilang itu ngurus burung kalau mau bagus, kita itu harus dijiwai, harus membangun chemistry. Kalau kita itu kan pegawai yang rapat sekali ya, jadwalnya, schedule-nya itu rapat. Kali-kali minggu sekarang jadwalnya saya itu menaruh naon? Aya pada pameran menaruh di depan rumah, taruh depan rumah terus selama 1 minggu. Atau paling lama itu rollingnya itu 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali di sini, 1 bulan 1 kali di sana, 1 bulan 1 kali di atap. Nah, seperti itu.
Itu supaya dia itu mau gacor di segala kondisi, supaya dia itu mau gacor saat di kerodong, dia itu mau gacor saat di ablag, dia itu mau gacor di luar rumah, dia itu mau gacor di dapur, dia itu mau gacor saat kita bawa dia ke rumah sang idaman hati. Oke, overall untuk keseluruhan kita akan membahas dulu burung anis merah itu penyebab dia itu katarak. Penyebab dia katarak itu ada beberapa faktor. Yang pertama karena dia itu dijemur di saat panas, terik panas sekali. Yang kedua setelah dijemur dia itu langsung dirup kerodong, itu penyebab katarak. Dan yang ketiga penyebab katarak itu karena dia itu pas waktu malam ditaruh di dekat lampu yang 100 watt itu terus terang terus. Nah, itu juga. Terus cara penjemuran, karena di sini yang ditanyakannya itu cara penjemuran yang bagus. Cara penjemuran yang bagus itu di jam 7, jam 8, jam 9. Itu jam-jamnya itu seperti itu supaya tidak terkena katarak, karena di sini yang ditanya itu supaya tidak terkena katarak. Untuk durasi, karena anis merah itu tipe panas, paling 15 menit atau 30 menit saja. Seperti itu jam 7, jam 8, jam 9. Dan untuk burung yang memang dia itu susah naik emosi, kita itu bisa menjemur dengan cara kerodong kering, burung kering itu bagus untuk menaikkan emosinya. Sedangkan untuk burung yang memang maca tebunyi, susah naik birahi, kita itu bisa menjemurnya dengan cara kerodong basah, burung kering itu mampu untuk menaikkan birahi. Burung kering, kerodong basah. Untuk durasinya sengokloknya dia saja, sengangnya dia saja. Tapi kalau dia masih enjoy, sekeringnya kerodong saja. Itu biasanya yang saya lakukan untuk cara penjemuran. Karena di sini kita main di cara penjemuran. Sedangkan untuk menaikkan emosi, burung kering, kerodong kering. Untuk durasi, untuk waktunya sengokloknya dia saja, sengangnya dia saja. Untuk jam, kalau untuk jemur sauna biasanya saya itu melakukan di jam 9. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.